Merdeka! Merdeka! Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan Sapaan Pagi Sekolah Kristen Dian Wacana. Bu Nur, hari ini tahu nggak kita memperingati hari apa? Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Betul sekali. Hari ini kita memperingati HUT RI yang ke-76. Tepatnya 17 Agustus 2021. Sebelum kita memulai firman Tuhan, kita akan memujikan sebuah pujian yang berjudul Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Baik anak-anak, tadi kita sudah memuji Tuhan dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa lebih dahulu. Tangan dilipat, mata ditutup, berdoa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang baik pada pagi ini. Kami boleh memuji nama Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mendengarkan, memahami, dan melakukan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, siapkan Alkitabnya. Mari kita buka dari Kisah Rasul, pasalnya 18, ayat 24 sampai 28. Ibu ulangi, Kisah Rasul 18, ayat 24 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Apolos di Efesus. Sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia, oleh kasih karunia Allah, menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum, dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, anak-anak yang terkasih, judul renungan pagi ini adalah bersaksi tentang Yesus. Bersaksi tentang siapa anak-anak? Iya, tentang Yesus. Nah, anak-anak, ibu mau tanya, siapakah di antara kalian yang senang kalau menjadi juara kelas? Ya, tentunya semua senang kalau menjadi juara kelas. Nah, anak-anak, ada satu cerita tentang seorang anak yang bernama Sandra. Ya. Sandra ini anaknya pinter. Ya. Kalau diterangkan oleh bapak ibu guru, dia cepat sekali menangkapnya. Ya, sehingga Sandra ini menjadi juara kelas. Dan banyak lomba yang diikuti oleh Sandra, sehingga pialanya di rumah semakin banyak. Nah, anak-anak,
Bagaimana dengan teman-teman Sandra yang melihat Sandra pialanya semakin banyak, jadi juara kelas? Teman-temannya pengen belajar sama Sandra, pengen diajari sama Sandra. Nah, anak-anak, bagaimana dengan Sandra? Mau tidak dia ngajari? Apakah Sandra takut tersaing? Oh tidak, anak-anak, ya. Sandra merasa senang kalau teman-temannya mau belajar dengan dirinya. Bahkan Sandra itu merasa bisa, merasa lebih bisa kalau dia itu mengajari teman-temannya. Jadi dia semakin, dengan mengajari temannya aku malah semakin tambah bisa. Itu yang dirasakan oleh Sandra. Dan dia juga tidak takut apa tadi? Tidak takut tersaingi. Nah, anak-anak, tadi diceritakan dalam Alkitab ada seorang yang bernama Apolos. Apolos ini berasal dari Alexandria, ya. Apolos ini fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Dan diceritakan dengan semangat Apolos mengajar di rumah ibadat. Tetapi Apolos merasa bahwa pengetahuannya tentang Yesus masih kurang, sehingga pengetahuannya semakin bertambah ketika Priscilla dan Aquila datang kepadanya menjelaskan tentang jalan keselamatan, menjelaskan tentang Yesus. Nah, anak-anak, bagaimana dengan kita? Kita semua dapat bersaksi tentang Yesus melalui kepandaian, melalui kepintaran yang diberikan oleh Tuhan. Dan tidak hanya itu, kita dapat bersaksi tentang Yesus melalui sikap hidup kita, melalui pembicaraan kita, melalui perbuatan kita, melalui seluruh kehidupan kita setiap harinya. Oleh sebab itu, anak-anak, kita harus selalu mendengarkan, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, supaya kita dapat bersaksi tentang Yesus. Tuhan yang berkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini yang sudah mengingatkan kepada kami supaya kami dapat bersaksi tentang Engkau Tuhan, melalui kepandaian kami, melalui perkataan kami, melalui sikap hidup kami. Ya Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dari hari ke sehari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, kita akan meresponi firman Tuhan dengan menaikkan satu pujian yang berjudul Indonesia bagi kemuliaan. Da
kita akan lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa sekali lagi dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami ini akan dipimpin oleh Ibu Nia. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, tiba saatnya kita akan berpisah. Jumpa kembali dengan sapaan pagi esok hari. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.